salah satu hal kebijakan dari Facebook yang banyak membuat concern orang-orang ini adalah ketika bicara tentang politisi, fact checking itu tidak berlaku bagi mereka di dalam platform tersebut gitu. Jadi alasan dari Facebook adalah supaya kita ini sebagai voters itu bisa tahu orang ini tuh kayak gimana sih emang aslinya gitu ya. Kalau misalnya dia orangnya suka inciting atau dia suka menyebarkan berita palsu ya supaya voters ini tahu kayak berarti orang ini nggak benar nih seperti itu. Halo Hai Friends, bertemu kembali di podcast Hubungan Internasional, podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai disinformasi digital menjelang pemilu bersama saya, Previliana, dan juga Mbak Arinda Nityasari. Pemilu presiden di Indonesia sudah semakin dekat tahun 2024 ya, dan tahun depan juga akan ada pemilu di Amerika Serikat dan juga di beberapa negara lainnya. Berangkat dari kasus sebelumnya di pemilu Amerika Serikat pada tahun 2016, di mana dilaporkan banyak tersebar berita palsu dan juga banyak sekali terjadi persebaran informasi-informasi yang tidak benar, yang menurut beberapa studi turut mempengaruhi kualitas dari pemilu tersebut. Bagaimanakah kemudian kita akan mempersiapkan diri menjelang pemilu 2024, apalagi di tengah semakin banyaknya arus persebaran misinformasi dan juga disinformasi. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil dapat menggunakan hak pilih kita dan juga mempersiapkan diri untuk ancaman-ancaman tersebut. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng sama Mbak Arin nih ya. Kita mau tahu dulu nih lebih dalam lagi gitu ya. Kita sering banget mendengar kata misinformasi, disinformasi, dan juga berita palsu. Tapi sebenarnya apa sih misinformasi, apa sih disinformasi, dan juga kalau menurut studi itu mempengaruhi demokrasi ataupun mempengaruhi pemilu, sebenarnya gimana sih dia itu kemudian dari informasi tersebut bisa mempengaruhi pemilihan umum ataupun demokrasi secara lebih luas. Monggo Mbak Erin. Thank you Mbak Trevi. Hai HI Friends. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang apa itu dis, dan mungkin malinformasi ya. Jadi basically ada yang namanya tuh kalau dalam studi informasi itu tentang berita palsu gitu. Ada juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis gitu ya. Yang pertama ada misinformasi. Jadi itu adalah berita yang salah, berita yang tidak benar, tetapi disebarkan oleh orang-orang karena orang-orang percaya bahwa berita itu benar, seperti itu. Kayak misalnya apa ya, itu broadcast messages gitu yang dari satu WA ke WA lain gitu ya, yang disebar karena percaya bahwa hal itu benar. Misalnya ada foto apa ya, kayak sesuatu yang edited seperti itu, terus dikasih remarks misalnya, oh ini karena dia durhaka dengan orang tuanya, kayak gitu kan sempat santer juga ya, disebarkan dari satu WA ke WA lain tuh beritanya sebenarnya tidak benar, tetapi seolah-olah benar gitu, dan tidak dibuat untuk apa ya, causing some harms atau membuat suatu kegaduhan gitu. Nah, kalau disinformasi itu lawan dari misinformasi, dalam artian benar, masih berita yang palsu, tidak benar gitu ya, tetapi dibuatnya untuk menciptakan kegaduhan seperti itu. Dan yaitu memang salah gitu loh. Jadi misalnya kalau di dekat-dekat pemilu gini biasanya banyak hoax yang memfitnah atau black campaign gitu ya, satu kandidat dan kandidat lainnya seperti itu. Kurang lebih begitu. Dan dalam hal pemilu itu juga ada yang namanya malinformasi. Jadi beritanya tidak salah, beritanya benar, hanya saja di frame supaya berita itu terlihat
apa ya, mempengaruhi seorang kandidat dan kandidat yang lain gitu. Um, Misalnya ada berita tentang perusahaannya kandidat A itu menyebabkan kerusakan lingkungan di suatu daerah seperti itu ya. Nah, kayak gitu kayak timingnya dipas-paskan supaya mendekati pemilu gitu ya, supaya kandidat A tersebut terlihat tercoreng namanya kayak gitu. Jadi hal itu bisa membentuk opini publik supaya tidak menyukai seorang kandidat atau mungkin apa ya, ketika voting nanti itu bisa mempengaruhi suara juga kayak gitu karena orang akan memilih berdasarkan fact atau fakta yang mereka percayai yang tersirkulasi di media seperti itu dan tentu saja media sosial atau internet itu berpengaruh sekali dalam persebaran ini gitu karena mengamplifikasi dan mengakselerasi persebaran disinformasi. Jadi tidak hanya mempercepat tetapi juga memperluas cakupan dari persebaran disinformasi itu. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, tapi jadi bingung ya, maksudnya mengontrolnya akan seperti apa kayak gitu. Kalau dari Mbak Trevi, gimana Mbak Trevi? Menurut Mbak Trevi kan udah sangat besar gitu ya, skala dari persebaran disinformasi itu, apalagi menjelang pemilu seperti ini. Kira-kira ada nggak ya kiat-kiat supaya bisa mengontrol informasi tersebut? Oke, mungkin aku pengen cerita sedikit sih tentang apa sih yang sudah terjadi sebenarnya sejak 2016 gitu. Jadi kayaknya teman-teman semua mungkin tahu tentang skandal Cambridge Analytica dan juga kemudian midterm US election 2022 kemarin dan berbagai hal yang terjadi di media sosial yang kemudian tuh inciting violence yang terjadi di berbagai belahan dunia, di pemilu di berbagai belahan dunia gitu ya. Jadi sebenarnya tuh sejak tahun 2016, sejak kasus itu terbuka dan kemudian orang jadi lebih concern tentang isu tentang disinformasi dan juga misinformasi ini. Jadi dari platform, kemudian dari organisasi masyarakat sipil dan juga dari berbagai akademisi di berbagai universitas, itu juga sudah banyak menginisiasi kerjasama untuk kemudian meningkatkan literasi digital maupun juga memperbesar kapasitas fact checking gitu ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang ini bisa tahu mana sih berita yang benar, mana sih berita yang enggak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman dulu sempat melihat kalau misalnya ada berita yang apa namanya tidak benar, kemudian ada flag atau berita atau tulisannya gitu ya bahwa ini tidak benar karena foto ini itu sebenarnya dari foto yang kapan dan tidak terkait dengan kejadian ini ataupun yang lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan kembali juga, mungkin timeline kita ataupun mungkin teman-teman yang ada di berbagai belahan dunia lain juga memperhatikan pembicaraan gitu ya, menjelang pemilu ataupun menjelang apa ya momen-momen khusus gitu ya terkait politik itu juga masih banyak kebobolannya gitu ya. Salah satu hal yang sebenarnya ini juga cukup debatable adalah kita tahu ya kalau Meta ini adalah salah satu platform media sosial yang cukup besar dan juga dia pegang beberapa platform gitu ya. Jadi ada Facebook, ada Instagram gitu. Nah, salah satu hal kebijakan dari Facebook yang cukup banyak membuat concern orang-orang ini adalah ketika bicara tentang politisi atau orang-orang kandidat-kandidat politik itu fact checking itu tidak berlaku bagi mereka di dalam platform tersebut gitu. Jadi alasan dari Facebook adalah supaya kita ini sebagai voters itu bisa tahu orang ini tuh kayak gimana sih emang aslinya gitu ya. Jadi true color-nya gitu lah kalau misalnya dia orangnya suka inciting atau dia suka menyebarkan berita palsu ya supaya voters ini tahu kayak berarti orang ini nggak benar nih seperti itu. Akan tapi sebenarnya kalau kita refleksikan di banyak negara di mana misalnya pemahaman mengenai literasi digital dan bagaimana apa namanya memahami informasi itu masih kurang. Kemudian juga banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya sudah hard defense gitu ya dari satu politisi ataupun satu ideologi itu malah semakin memperkuat pemahaman mereka ataupun
apa ya, konsepsi mereka tentang hal-hal yang ingin mereka percaya gitu ya. Jadi alih-alih bikin orang jadi kayak, wah ternyata orang ini suka bohong nih, wah ternyata orang ini tidak begitu pintar sehingga dia menyebarkan berita yang tidak benar gitu ya. Orang malah percaya sama si politisi ini. Nah, itu dia yang kemudian banyak sekali masih menimbulkan debat gitu ya. Tapi lagi-lagi dari kebijakan dari platform menyatakan bahwa ya harusnya ini terbuka aja gitu ya. Kita tidak perlu mempoles apa yang dikatakan oleh seorang politisi ataupun kandidat dari partai politik. Jadi itu ada beberapa masalah meskipun sebenarnya effortnya gitu ya sepertinya sudah cukup banyak gitu ya, tidak hanya dari platform, dari komunitas masyarakat sipil, tapi juga dari kelompok akademisi untuk melihat gimana sih sebenarnya pattern misinformasi dan disinformasi ini berkembang seperti itu. Oke, jadi kayak sebenarnya intentionnya mungkin bagus, tapi somehow jadi salah gitu ya Mbak, penerimaan publik gitu. Jadi alih-alih mereka melihat tweets atau melihat postingan mereka tuh secara kritikal gitu, tetapi malah melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dipercaya atau reliable gitu ya. Nah, lalu kalau dengan cara fact checking mungkin tidak terlalu bekerja gitu ya, berhasil gitu, kira-kira bagaimana nih Mbak upaya mengontrol informasi itu bisa dilakukan? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang fact checking itu kan ada banyak cara ya. Kalau kita lihat dari beberapa waktu itu sempat ada laporan Facebook Transparency Report, ada juga kayak whistleblowernya dari Facebook sendiri yang kemudian cerita kenapa sih kok kita bisa sampai sekarang gitu. Dan bahkan banyak juga artikel-artikel yang menyebutkan kayak wah Facebook ini udah sangat besar gitu ya, bahkan powernya untuk mempengaruhi diskurs di dalam suatu negara. Dalam konteks waktu itu banyak banget yang bicara tentang Amerika. Padahal nih kalau kita lihat kenyataannya di Amerika itu sebenarnya resource Facebook itu cukup besar gitu kalau menurut beberapa laporan tersebut. Jadi kalau dari satu report bilang kalau resource untuk fact check Facebook itu 87% dialokasikan untuk US market dan 13% untuk the rest of the world. Bayangkan gitu ya, padahal US market only make up about 10% of Facebook users pada waktu itu di tahun 2021. Dan bayangkan apa yang terjadi di negara-negara lain, bahkan misalnya seperti di India ya, yang bahkan sampai terjadi banyak konflik yang menimbulkan kekerasan dan juga kematian seperti itu. Nah, ada cara lain yaitu dengan menggunakan mesin gitu, dengan automatic classifiers gitu. Jadi orang tidak hanya menggunakan tidak hanya apa namanya moderasi orang gitu yang ngelihat oh ini beritanya palsu atau enggak, oh ini inciting violence atau enggak dan yang lainnya, tapi juga dengan menggunakan mesin kita masukkan keyword-keyword tertentu yang kemudian itu akan secara otomatis nanti disensor gitu ya oleh mesin tersebut gitu. Tapi tentunya ada kendala juga karena misalnya nih berapa banyak sih bahasa yang sudah masuk di sana gitu. Kalau misalnya mereka pakai bahasa dialek daerah gitu ya, itu gimana gitu. Misalnya nih kayak di India, salah satu problems yang dihadapi di sana adalah mereka punya sekitar 50-ish dialek gitu ya. Sementara yang sudah masuk ke kamusnya untuk kemudian censoring dan lain-lain itu hanya 5 aja gitu. Yang mungkin itu memang five majority gitu, tapi bagaimana dengan yang lain gitu ya, bahasa-bahasa yang lain gitu. Human classifier atau moderator itu masih menjadi satu yang kemudian banyak didorong sebenarnya karena yang ngerti konteks itu kan kadang manusia ya gitu ya. Jadi banyak sekali emang mendorong supaya lebih banyak di apa namanya dialokasikan atau udah kamu tuh uangnya banyak gitu loh platform gitu ya, kamu dapat uang dari ads dan macam-macam, mau kamu invest lebih gitu ke human moderator atau manusia gitu, karena sejauh ini report yang apa namanya banyak bermunculan juga moderator yang manusia ini banyak sekali yang kemudian mengalami stres atau masalah dengan mental health mereka karena kemudian mereka itu terpapar dengan konten-konten yang sangat apa ya mengganggu gitu kali ya secara mentally gitu. Kita biasanya lihat berita-berita aneh mungkin satu dua terus kita skip aja gitu kan. Sebenarnya mereka tuh tugasnya untuk melihat itu dan memverify itu gitu. Jadi aku rasa
ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan gitu. Kalaupun misalnya kita memang mau meningkatkan jumlah human classifier atau moderasi yang dilakukan oleh manusia, ya mungkin memang harus lebih banyak orangnya. Jangan sampai orang-orang ini yang sudah ngelihatin berbagai keanehan individu netizen di platform itu kemudian sampai terganggu mental health dan yang lainnya karena dia harus melihat kekerasan ataupun isu-isu yang disturbing gitu kali ya, atau mengganggu, atau berita-berita yang aneh aja, simply aneh aja gitu yang kemudian muncul di platform gitu. Jadi uh, perlu banyak hal gitu ya yang ditingkatkan dalam sisi moderasi yang bisa dilakukan oleh platform, dan tentunya juga nanti dari kita sendiri sebagai masyarakat sipil yang juga sebagai pengguna di dalam platform tersebut. Gitu. Oke, wah menarik banget ya Mbak Trev. Tapi saya juga sempat baca riset nih barusan Mbak. Kayaknya itu kan moderasi dalam hal konten ya, levelnya konten gitu. Tapi kemudian ada yang menawarkan level account gitu. Jadi bagaimana akun-akun yang terindikasi sering menyebarkan itu misalnya dibatasi fiturnya. Misalnya udah nggak bisa kalau di Twitter nge-retweet lagi misalnya. Atau direstriksi gitu. Jadi yang harusnya masih bisa nge-tweet jadi nggak bisa nge-tweet gitu. Atau mungkin di WhatsApp itu juga ada kasus di mana ada beberapa yang tidak bisa move forward lagi kayak gitu. Jadi kayak levelnya di akun itu juga mungkin bisa dikaji lebih lanjut ya Mbak. Jadi nggak hanya tentang content moderation yang ternyata banyak mengambil labor gitu, which is good, tapi supaya lebih efektif aja gitu, efisien aja gitu, mungkin salah satunya dengan account juga bisa kali ya Mbak. Benar-benar itu juga satu hal yang cukup menarik, terutama kemarin setelah ini ya, mungkin waktu Presiden Trump, mantan Presiden Trump sempat di-restrict akunnya juga oleh beberapa platform. Meskipun lagi-lagi Rin, sebenarnya ada satu hal yang menarik juga sih, karena kalau aku baca-baca tuh di beberapa negara, misalnya di US ya, um, itu banyak juga orang yang merasa apa ya, mereka tuh nggak pingin gitu platform itu dimoderatorin gitu, ataupun akun mereka direstrict gitu, karena kalau kata mereka itu melanggar First Amendment dan yang lainnya. Jadi bahkan ada beberapa peneliti tentang disinformasi, misinformasi dan yang lainnya yang kemudian apa ya, mempublish riset mereka tentang disinformasi ini malah diserang gitu, kayak kamu itu kong kali kong sama pemerintah supaya mensensor free speech kita gitu. Jadi ada ada banyak hal yang cukup menarik sih, dinamika terkait tentang moderasi konten ataupun moderasi pengguna gitu ya di dalam media sosial, yang kita mungkin dulu nggak nyangka ya, kayak media sosial buat connecting orang gitu ya, tapi sekarang powernya gede banget gitu. Satu hal yang menurut aku juga menarik itu adalah saat ini itu kan kita lihat bentuk media sosial tuh jadi makin mirip-mirip gitu. Misalnya sekarang yang sangat lagi naik banget itu adalah bentuk video singkat gitu. Jadi waktu TikTok bentuknya video singkat seperti itu, kemudian Instagram punya, kemudian juga YouTube Short juga ada gitu. Jadi kayak sekarang orang tuh lebih suka buat lihat video singkat bentar gitu ya, daripada untuk baca caption ataupun lihat foto aja. Nah, kalau menurut Arin nih, kira-kira ada nggak sih implikasi dari apa ya, bentuk media yang berubah sekarang ini dengan bentuk video singkat tersebut? Mbak Trev, kalau menurut aku itu sangat berpengaruh sih, terutama karena videonya singkat gitu kan. Jadi otomatis orang tuh mungkin hanya melihat potongan video instead of video yang dibuat singkat. Beda kan, video yang dibuat singkat dengan video yang dipersingkat gitu ya. Nah, curigaku sebenarnya banyak sekali di platform-platform itu video yang dipersingkat, sehingga orang ketika melihat video tersebut mungkin sebenarnya hanya sambil lewat di timeline gitu, mereka melihat sesuatu informasi yang tidak utuh gitu, sehingga informasi yang seharusnya benar itu bisa menjadi salah. Itu yang pertama. Menurut aku berpengaruhnya di situ gitu ya. Jadi harusnya informasi itu utuh menjadi tidak utuh. Lalu yang kedua adalah ini sih Mbak, orang-orang kan jadi sangat create
banget gitu ya, orientasinya tuh bagaimana meng-create gitu, sehingga mereka makin kreatif nih. Bahkan banyak juga yang edit-edit, dan karena sekarang ada kecerdasan buatan gitu ya, atau AI, editannya tuh jadi makin canggih nih. Misalnya orang bisa apa ya, orang yang ngomong misalnya aku gitu ya, tetapi kemudian suaranya siapa gitu. Atau mungkin apa namanya, misalnya ada speech-nya Barack Obama kalau nggak salah waktu itu tuh ternyata hasil deepfake gitu. Deepfake istilahnya adalah video yang dipalsukan gitu dengan kecerdasan buatan, sehingga terlihat seolah-olah beneran Barack Obama yang ngomong gitu. Nah, ini juga perlu diwaspadai gitu, karena saking miripnya dengan video original gitu, sulit sekali dibedakan. Jadi mana nih original, mana nih yang nggak asli gitu, atau editan gitu, itu juga bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan disinformasi itu tadi. Jadi disinformasinya nggak cuma informasi dalam bentuk tulisan, atau mungkin gambar, meme seperti itu, tapi juga video deepfake itu tadi. Jadi bisa aja diedit salah satu kandidat di pemilu gitu ya, seolah-olah ngomong bahwa mereka percaya bahwa HAM itu tidak ada kayak gitu misalnya, atau perdagangan antara negara ini dengan Indonesia itu tidak menguntungkan kayak gitu. Jadi sesuatu apa ya, kayak digoreng gitu ya caranya menggunakan deepfake itu tadi. Jadi menurutku sangat berpengaruh sih Mbak, apalagi itu tadi ya, dengan model yang konten video singkat tadi. Ada dua pengaruhnya. Yang pertama karena informasi tidak utuh, dan yang kedua karena ada ancaman deepfake itu tadi. Kayaknya itu sih pengaruhnya. Iya sih, sekarang kayaknya banyak aplikasi-aplikasi yang kita gampang pakainya ya. Kalau misalnya mau ganti muka, ganti suara, yang kayak di TikTok sempat ramai juga ya video-video kayak presiden kita nyanyi lagu Korea gitu misalnya, dan macam-macam yang sebenarnya mereka belum pernah melakukan itu gitu ya, tapi orang bisa dengan mudah melakukan itu, yang kita pikir itu buat lucu-lucuan, tapi sebenarnya efek jangka panjangnya itu bisa dipakai di konten-konten yang bisa membuat banyak keributan ataupun gangguan gitu ke depannya. Nah, satu hal lagi nih Rin yang cukup meresahkan mungkin adalah sekarang ini tuh juga konten itu, kalau misalnya teman-teman perhatikan media sosial itu tidak apa ya, tidak hanya stay di satu platform aja gitu. Jadi misalnya sering banget kita lihat ada screenshot dari X gitu ya, sekarang namanya X sudah bukan Twitter lagi, dari Twitter atau X itu yang kemudian sampai ke Instagram, ataupun misalnya Reels TikTok yang sampai ke Instagram, ataupun foto di Instagram yang kemudian di-share di TikTok. Jadi sebenarnya saat ini nature media sosial itu nggak stay true gitu ya. Misalnya tulisannya cuma ada di Twitter, karena kemudian kayak ya bisa di screenshot masuk ke Instagram, masuk ke tempat lainnya juga gitu. Nah, kira-kira ada juga nggak sih Rin, menurutmu implikasi dari ini gitu? Karena kemudian ya saluran tersebarnya informasi ini jadi lebih luas ya kayaknya. Iya, Mbak Trevi, bener. Aku juga mengakui itu. Aku paling kesel nih sebenarnya dulu waktu awal-awal, kayaknya Instagram belum ada Reels. Mereka tuh banyak banget creators yang nge-up video TikTok dimasukin ke Instagram. Jadi aku kayak waktu itu appetite-ku bukan untuk nonton video TikTok nih, tapi apa yang muncul TikTok semua gitu, informasi di TikTok. Anyhow, itu pengalaman pribadi aku, dan aku mengamini bahwa memang itu menjadi apa ya, channel-channelnya jadi tidak bendung gitu ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa dikontrol, semakin tidak bisa terkontrol gitu kasarannya. Tapi memang itu sangat menjadi tantangan ya, karena artinya ketika cross platform itu berarti harus ada kerjasama antar platform juga. Sependek pengetahuanku itu belum ada kerjasama antar platform kayaknya, tapi aku merasa itu sangat diperlukan sebenarnya. Cuman pasti keengganan dari masing-masing platform untuk bekerjasama satu sama lain pasti adalah masalah data, itu pasti. Lalu yang kedua, apa namanya, mereka punya cara kerja atau bisnis model sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya algoritmanya berbeda, lalu mungkin apa namanya, pengumpulan datanya juga berbeda dan lain sebagainya. Itu sangat
disincentivizing gitu untuk mereka masing-masing platform itu, meskipun sebenarnya sangat diperlukan. Nah, ini bisa menjadi PR kita bersama untuk mencari dan mengadvokasi bagaimana supaya masing-masing platform itu mau bekerja sama satu sama lain untuk mencegah disinformasi. Curigaku, ini semua pasti dimulai dari pertama adalah mendeteksi dulu nih konten yang um, bisa di-flag sebagai disinformasi itu yang mana. Jadi balik lagi ke moderasi konten. Dimulainya dari situ awalnya pasti gitu. Jadi nanti kayak mungkin ada shared database tentang konten-konten apa saja yang di-flag sebagai apa namanya disinformasi atau misinformasi itu tadi, supaya ketika di-share di tempat lain atau di platform lain itu bisa langsung di-ban gitu. Jadi nggak bisa tersebar lagi gitu. Hanya saja untuk bisa mewujudkan hal yang tersebut itu pertama pasti waktunya panjang dan yang kedua pasti banyak sekali perdebatan karena masing-masing platform punya egonya masing-masing supaya nggak jadi satu sama lain gitu loh. Jadi kalau koordinasi itu kan kesannya jadi lebih synergize gitu ya. Sedangkan sebenarnya nature mereka adalah competitiveness gitu. Kurang lebih kalau pandangan dari saya. Kalau Mbak Trevi sendiri gimana? Ada pandangan juga tentang itu nggak Mbak? Iya, sebenarnya itu penting sih ya, apa namanya, karena nature yang sekarang itu cross platform itu marak banget gitu ya, informasi bisa uh, berpindah atau menyebar dengan semakin mudah, plus banyak juga media-media berita konvensional ataupun tradisional pun yang sekarang sumber beritanya ataupun apa yang diberitakan kok yang ada di media sosial gitu ya, jadi itu semakin mengamplifikasi. Uh, Satu hal yang tadi disebutkan Arin, kolaborasi antar platform itu memang sangat diperlukan. Satu hal yang aku note juga, saat ini mungkin kerjasama sudah muncul kalau misalnya kontennya itu memang jelas gitu ya, jelas ini tuh nggak boleh. Misalnya kerjasama yang sudah dilakukan itu tentang apa namanya, kasus-kasus kejahatan ataupun kekerasan terhadap anak yang kemudian itu bisa menimbulkan kekerasan fisik secara langsung di dunia nyata. Itu kan jelas ya case-nya itu apa, gambar seperti apa, kata-kata seperti apa, itu yang kemudian bisa inciting violence gitulah cerita istilahnya gitu. Tapi untuk hal-hal yang mungkin masih agak abu-abu gitu ya, itu tentunya mungkin mereka juga merasa kayak nggak pingin jadi yang pertama buat apa namanya, disalahin orang gitu kalau misalnya kok kayak gitu disensor sih dan macam-macam gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu PR. PR keduanya adalah dari tadi mungkin kita juga ngobrolin platform yang besar yang memang resource-nya banyak dan kemudian dipakai oleh banyak orang. Tapi juga ada platform-platform yang mungkin apa ya, skalanya lebih kecil gitu, tapi mereka ada gitu. Nah, bagaimanakah apa ya, mereka bisa kemudian keep up juga dengan content moderation ini gitu. Jadi itu juga menurutku salah satu hal yang penting gitu. Jangan sampai kemudian apa namanya, hmm, keputusan untuk apa? Keputusan untuk sensoring atau enggak itu hanya dimonopoli juga oleh platform-platform yang besar gitu ya, memang punya resource, tapi juga bagaimana ini melibatkan platform-platform lain yang ada, yang exist meskipun mungkin nggak besar gitu. Cuman lagi-lagi itu adalah masalah resource ya mungkin dari mereka. Tapi aku rasa itu juga penting, makanya tadi yang disebutkan oleh Arin, kolaborasi antar stakeholder itu dan juga platform itu menjadi satu hal yang urgent gitu ya, meskipun lagi-lagi tantangannya bagaimana mereka berkenan gitu ya untuk kemudian saling bekerja sama, dan yang kedua resource sharing-nya itu seperti apa, dan tadi bagaimana dengan platform-platform yang mungkin nggak begitu besar gitu ya supaya bisa tetap ikut serta gitu ya, sehingga kemudian content moderation yang terjadi secara global ini tidak hanya dimonopoli oleh platform-platform yang udah gede banget itu, seperti itu sih kalau dari aku Rin Iya, gitu. iya ya Mbak Trevi ya. Jadi kayak apa sebenarnya PR-nya banyak banget, terutama buat platform tentu ya sebagai penyedia jasa supaya informasi itu bisa tersalurkan dan lain sebagainya. Tetapi how kita sebagai users, manusia, masyarakat sipil kayak kita juga bertanggung jawab sebenarnya ya untuk mencegah percepatan arus disinformasi dan misinformasi itu. Nah, kalau menurut Mbak Trevi,
apa sih yang bisa dilakukan oleh orang biasa kayak kita nih, masyarakat sipil biasa kayak kita, supaya kita bisa berkontribusi mencegah persebaran misinformasi dan disinformasi itu. Oke, ya sebenarnya kita semua kan bagian dari netizen juga ya. Saya rasa nggak ada dari kita yang nggak punya akun medsos sama sekali gitu ya. Ya second account mungkin gitu ya. Tapi misalnya di grup WhatsApp ataupun di platform chat lainnya gitu, sebenarnya paling mudah adalah ya pertama tidak membuat atau menyebarkan berita palsu ataupun disinformasi sama sekali gitu. Jangan mulai dari Anda gitu, iseng-iseng edit apa gitu ya, terus disebarin gitu dengan alih-alih joke atau bercandaan. Itu kalau misalnya nyampe ke grup yang lain tuh bisa jadi itu nggak dilihat bercandaan loh gitu. Mereka bisa jadi menganggap itu adalah hal yang benar dan malah jadi masalah baru gitu buat kalian, buat kita sendiri gitu. Itu yang pertama, jangan mulai. Yang kedua, kalau misalnya melihat itu ya stop di kalian gitu ya, jangan disebarkan lagi. Lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman juga bisa mereport gitu. Mereport itu kalau dulu saya sempat dapat juga apa ya semacam tips gitu kali ya. Jadi mereport tuh jangan sampai kalian tuh nge-retweet terus malah kayak wah ini adalah berita palsu apa nih kalau ngomong kayak gini gitu karena kalian malah akan menambah misalnya di X itu ya ataupun di Facebook malah di-share gitu. Itu malah nambahin engagementnya gitu kayak wah orang jadi malah baca dan macam-macam gitu. Jadi biasanya kita bisa langsung report ke platform gitu ya. Pasti banyak opsinya titik tiga di kanan lah di mana gitu untuk bilang kalau misalnya ini adalah disinformasi, ini hoax atau apapun itu bisa dilakukan. Atau kalaupun misalnya mau itu udah banyak banget tersirkulate ya teman-teman bisa kayak screenshot uh, capture dari post tersebut dan bilang kalau ini adalah berita palsu dan yang lain. Intinya jangan nambahin engagement dari post tersebut gitu karena itulah yang diinginkan oleh siapapun itu yang menyebarkan organized disinformation itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga sebenarnya kalau bisa ya kita pertama meningkatkan literasi kita sendiri dan juga orang-orang terdekat dari kita. Saya tahu kayaknya dulu waktu pemilu juga banyak banget orang yang sampai capek, sampai berantem bahkan ya sama saudara, sama keluarga, cuman karena pilihan um, waktu pemilu yang sebenarnya jadi kayak sedih banget kayak kenapa sih kita harus berantem cuman karena beda pilihan di negara yang demokrasi ini gitu. Ya beda pilihan itu wajar, tapi conversation ataupun bicara yang ada di media sosial itu membuat polarisasi yang bikin seakan-akan kalau kamu nggak ya udah kamu nggak bagian dari kita nggak temenan gitu gitu jadi um, sebenarnya juga kita perlu menjaga iklim media sosial kita sendiri dan juga mungkin orang-orang terdekat. Jangan sampai kita kemudian apa namanya turut berkontribusi juga dalam apa ya mengamplifikasi apa perbedaan atau polarisasi gitu ya karena sebenarnya berbeda itu nggak apa-apa gitu jangan sampai kemudian itu yang muncul-muncul di media sosial itu terus kita terapkan juga misalnya di dunia nyata dan yang lainnya gitu itu sih Rin kayaknya yang menurut aku penting dari apa namanya pelajaran terutama dari pemilu-pemilu yang lalu ya ini saya nggak tahu nih em, akhir tahun ini sampai dengan awal tahun depan kira-kira suhu-suhu temperatur iklim politik dan juga pertemanan di Indonesia bakal seperti apa menjelang pemilu presiden mendatang gitu. Kalau dari Arin sendiri kira-kira ada nggak apa namanya juga concern ataupun kira-kira apa sih yang mungkin Arin akan praktikkan sendiri nih terutama menjelang pemilu presiden mendatang? Mhm. Oke, kalau aku sih merasa kayaknya aku harus bisa jadi agen di level semikro mungkin sih, Mbak. Agen perubahan asik. Maksud aku kayak memastikan aja teman-teman terdekatku, keluarga terdekatku, apalagi biasanya yang senior-senior yang misalnya bapak, ibu, atau kakek nenek itu yang pakai media sosial baru-baru ini tuh yang gampang percaya. Jadi kayak meyakinkan kembali bahwa ada beberapa berita tuh yang sebenarnya nggak benar gitu loh. Nah, pengennya sih mulai dari situ dulu sih, Mbak. Jadi kayak dimulai dari langkah kecil, mudah-mudahan jika dilakukan secara kolektif bersama-sama itu bisa membawa dampak yang besar gitu. Jadi harapannya mungkin ini ya Mbak Trev,
pendengar podcast kita episode ini juga memiliki kesadaran yang sama, supaya nggak menyebarkan berita-berita bohong dan juga cepat-cepat membantu klarifikasi gitu jika ada berita bohong supaya tidak banyak orang yang percaya. Kayak gitu kurang lebih ya Mbak Trev ya. Betul, betul gitu ya. Jadi hikmah dari podcast kali ini semoga teman-teman semua jadi lebih aware bahayanya itu apa sih dan kemudian juga bisa menyebarkan um, informasi yang benar juga ke rekan-rekan terdekat gitu. Mungkin skalanya kecil tapi kalau semua orang bisa melakukan itu akan jadi hal yang besar gitu ya. Oke, hi friends. Sekian tadi obrol-obrolan singkat saya, Trevi, dan juga Mbak Arin tentang disinformasi digital menjelang pemilu 2024. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman hi friends mau follow up tentang hal-hal terbaru kegiatan di HIUGM, follow media sosial HIUGM di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter juga, dan juga follow podcast kami untuk mengetahui seri-seri podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Bye-bye.